terserah. Kaulah Tuhan asal hatiku hidup menyembah. Bapak, sehingga di sore hari ini Bapak, kami anak-anakmu, kami umat-umatmu memiliki satu kerinduan untuk selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Sehingga di tempat ini Bapak, kami bersekutu mau memuji memuliakan namamu. Bahkan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Bahkan kami sharing firman-Mu secara bersama-sama. Urapi kami, memberkati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu ada di tengah-tengah kami, membimbing kami, memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga apa yang kami lakukan di saat sore hari ini berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Jikalau dalam ibadah kami ada kuasa yang tidak senang melihat kami selalu dekat dengan Engkau. Kami sehati, kami sejiwa, kami seiman, kami tolak di dalam nama Yesus. Kosongkan tempat ini Bapa, terisilah ruang hati kami, pikiran kami, sehingga kami bebas, kami layak memuji memuliakan nama-Mu Bapa di sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya akan jadi menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersedia mulai ibadah kami hanya penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah ku maha kuasa, Allah kuasa melakukan segala kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman itu adalah Yesus sendiri, ya. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Dialah kebenaran itu. Dialah firman itu. Oke ya, sampai sini dulu. Kemudian yang berikut bahwa dikatakan bahwa kalau kamu tetap dalam firman, kamu tetap dalam firman-Ku, kamu tetap dalam Aku. Perhatikan ya. Kalau Akulah firman itu. Kalau kamu terus dalam Aku, kamu tetap percaya kepadaku, tinggal dalam Aku, maka kamu akan mengetahui kebenaran. Itulah kejadian itu sendiri. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kenapa dikatakan merdeka? Karena ingat, Yesus itu artinya mengampuni dosa. Jadi nama Yesus itu artinya mengampuni dosa. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus adalah mengampuni dosa. Dialah kebenaran, dialah firman Tuhan itu, dan dialah yang mengampuni dosa.
dosa ini adalah suatu yang menjerat kita, sesuatu yang mengikat kita. Kita akan mati kalau tidak dalam dosa. Artinya karena kita pegang Yesus, percaya kepada Yesus, maka dialah yang memerdekakan kita dari dosa kita. Artinya disebut sinilah merdeka. Kamu kan merdeka kalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kalau kamu tetap percaya kepadaku, tinggal dalamku, percaya kepadaku, kamu akan merdeka. Kamu tidak akan lagi diikat oleh dosa, ya, tidak lagi diikat oleh dosa. Tidak, karena Dia sudah memerdekakan kita dari kutuk dosa dan kutuk maut. Karena sudah percaya Yesus, Dialah firman itu, Dialah Tuhan itu, Dialah kebenaran itu, maka konsekuensinya bahwa kita harus tetap melakukan kehendak Tuhan. Tidak bisa hanya seenaknya saja, ya, seenaknya saja. Tidak bisa. Tetap harus mengerjakan keselamatan itu supaya itu menjadi milik kita. Gitu. Karena kita sudah datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, kita sudah merdeka. Gitu. Supaya konsekuensinya, supaya kemerdekaan tetap dalam kita tetap menjadi anaknya. Tadi Ibu katakan bahwa konsekuensinya tetap kita harus menjadi anak-anaknya terus. Tidak boleh hidup seenaknya dalam dosa lagi, tapi kita harus hidup dalam mengerjakan keselamatan itu. Tetap tinggal dalam Tuhan. Yohanes dikatakan bahwa jika di luar Aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Kenapa? Dunia ini, perhatikan, dunia ini dikuasai oleh dosa. Dunia ini jatuh ke dalam dosa. Gitu. Sehingga kalau orang yang dengan Yesus saja, itulah yang bisa menang dari dunia ini. Ya, kita akan menang dalam hal apa? Menang itu artinya dari segala cobaan kita akan pasti berhasil keluar. Kita kalau jatuh karena ada masalah, kita pasti akan bangkit karena kita dengan Tuhan. Tapi orang yang tidak dengan Tuhan, kita akan kalah. Tetap akan dikuasai oleh iblis karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Begitu. Orang yang dengan Yesus saja itu yang menang. Gitu. Ya, umat menang. Tapi kalau di luar Yesus, kita akan menjadi orang yang kalah, ya. Kita pasti tidak akan menang. Yang percaya, tadi ayat 2 katakan, tapi yang tidak percaya itu yang dia tegaskan, kalau kamu percaya, kamu akan hidup. Maka itu kalimat kebenaran yang memerdekakan kamu. Artinya kita hidup dalam kebenaran itu, maka kebenaran itu yang akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Maksudnya begitu. Walaupun kita sebagai, kata saya ini orang Abraham, keturunan dari Abraham, kita bicara Abraham, kita bicara tentang iman. Tetap kita tidak hidup dalam konteks kebenaran yang dimaksudkan pada hari ini, maka kebenaran tidak pernah akan memerdekakan kita atau membawa kita kepada hal-hal yang baik, membawa kita keluar dari hal-hal yang positif. Tetap kita dalam hal itu, walaupun kita orang Kristen. Maka itu dia katakan begini, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-33, ini argumentasi mereka, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Teksnya kita sekarang lah. Jadi penekanannya adalah kalau kita hidup dalam kebenaran, maka firman ini membawa kita kepada hal yang baik, hal yang positif. Ya. Dia membawa kebenaran yang memerdekakan kamu. Kalau kita patuh kepada kebenaran, ibadah adalah satu kegiatan. Saya selalu kata ibadah bukan satu kerumunan orang banyak, tetapi bagaimana melihat perintah itu dan setiap kegiatan yang kita lakukan. Kalau kita sudah percaya kita merdeka, coba tunjukkan buktimu. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini.
situ dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, saya kembali ke perikop pembacaan kita di hari ini. Dia mengatakan kebenaran yang memerdekakan. Kalau menurut saya rasa bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan. Adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini memerdekakan, berarti firman Tuhan sudah menyampaikan tentang apa yang diinginkan oleh Tuhan atau maksud-maksud Tuhan itu yang harus dikerjakan atau harus dilakukan oleh kita secara manusia. Dan kemerdekaan yang kita tahu juga bahwa Tuhan telah mati di kayu salib dan Dia telah menebus semua kita punya dosa. Berarti kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Jadi kebenaran, yang dimaksud kebenaran adalah firman Tuhan. Yang hari ini ingatkan kita untuk bagaimana kita memperlakukan kehendak Tuhan itu secara baik dan benar. Saya rasa bahwa kita semua tahu maksud-maksud dan tujuan Tuhan, apa yang kita harus lakukan. Tetapi yang jadi soal untuk saya secara pribadi, saya mau melakukan itu sangat berat. Sangat berat. Karena pembaruan itu saya mulai mencoba untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi sangat sulit, bagi saya sangat berat. Saya masih jatuh bangun sampai saat ini. Saya mencoba itu, tapi sangat berat. Sampai di waktu saya dalam kamar, saya tidur malam hari, saya berdoa dan Tuhan sampaikan kepada saya dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat yang kelima. Dia sampaikan kepada saya bahwa apalagi dosamu sudah diampuni. Tetapi saya mencoba beberapa kali untuk meninggalkan semua. Ternyata yang saya berhasil dalam meninggalkan apa yang Tuhan tidak inginkan itu, yang pertama minum mabuk, yang kedua saya sudah tidak merokok, dan yang ketiga saya tidak makan pinang sudah 1 tahun sampai sedetik ini. Nah, sekarang yang saya berusaha untuk yang masih ada dosa dalam hidup saya yang saya harus meninggalkan, yaitu dosa iri dan keraguan-raguan. Saya jujur saja itu yang masih ada dalam hidup saya, dan saya harus berusaha untuk bagaimana caranya saya meninggalkan itu. Tetapi lain dari itu, saya sudah membuat memberi kepada orang, menghargai orang, tidak boleh marah orang, tidak boleh benci orang. Saya yakin hati saya dan saya sudah lakukan itu bagi Tuhan. Hanya satu dosa yang saya sangat susah untuk melupakan itu, tapi saya berusaha untuk mudah-mudahan Tuhan saya dan itu bisa saya lakukan. Yaitu saya masih punya iri hati kepada orang, masih ada kekhawatiran. Ini yang selalu jadi masalah kepada saya. Jadi kalau kita bicara tentang firman Tuhan, saya bisa katakan hari ini begini, kita siapa saja bisa bicara tentang firman Tuhan, tetapi kita melakukan itu sangat susah dan berat. Ini yang sekarang jadi pikiran kita untuk bagaimana melakukan ini yang kita harus pikirkan. Bagaimana kita melakukan. Kalau soal bicara, kalau kita tahu tentang firman Tuhan, kita semua sudah tahu. Tentang beribadah, kita semua sudah tahu. Tetapi melakukan intinya itu. Karena Tuhan juga mengatakan bahwa bukan yang memanggil namaku Tuhan yang diselamatkan, tetapi yang melakukan kehendak Tuhan, itulah yang diselamatkan maksudnya. Terima kasih, waktu saya kembali. Ini rencana untuk saya lebih benar lagi. Setelah saya ada di sini, ya banyak bergaul dengan firman kebenaran ini supaya saya benar. Minimal saya benar ya. Nah, kemudian menjawab tadi pertanyaan dari hati yang belum bisa keluar dari itu ya. Saya bilang saya itu tidak ada semua. Saya harus kembali ke nol lagi. Saya harus melakukan diri, ya. Hilangkan semua yang tadi bilang itu ada di perhatian ini. Kalau ini ada di Anda, pada ini semua itu tidak ada lagi. Karena itu supaya kita merdeka dari semua dosa tadi, harus kita dengan ini. Tidak ada cara lain. Kalau tidak bisa ada Tuhan, tapi kita tidak akan merdeka. Walaupun Tuhan sudah memerdekakan kita tetap saja dosa yang menjadi Tuhan. Saya pikir itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup saya, berdasarkan Yohanes 1 ayat 12, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Saya merasa saya sudah merdeka. Seperti itu, terima kasih. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu
benar-benar adalah muridku. Jikalau ini terserah Anda dan saya, pilihan untuk menentukan sikap jadi murid dan pengikut Yesus itu tidak ada pada Tuhan, ada pada kita. Tapi Dia yang pilih kita, Dia bertanggung jawab untuk itu bagi kita. Tapi bukan Dia yang ambil intervensi, sebut tidak bisa. Ini pengertian yang salah selama ini dibangun. Tadi orang malah, Tuhan sudah mati ganti saya, Dia akan bertanggung jawab terhadap saya. Lalu tanggung jawab kita di mana dalam panggilan ini? Tidak bisa. Kita punya tanggung jawab juga ada. Kebenaran. Firman adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ada dia punya koneknya di sini. Di dalam Yohanes 15 ayat 16. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Herodes pernah bertanya sama Yesus, tunjukkanlah kepadaku apa itu kebenaran. Dia lihat Herodes dan dia ketawa, karena sementara yang ditanyakan Herodes itu ada berdiri di depan Herodes itu, tapi Herodes tidak kenal, tidak mengerti, tidak mengetahui bahwa kebenaran itulah pribadi dia sendiri yang sementara berdapat Herodes. Dia tidak mau menjawab, karena kalau dia menjawab, dia tidak membawa kebenaran dalam kebenaran. Dia diam saja, jadi kata Herodes, ini raja penguasa yang bisa menentukan mati atau hidup Yesus pada waktu itu. Yesus tidak menjawab. Jadi mari kita belajar, keselamatan itu Tuhan sudah berikan. Tapi ada tanggung jawab kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Bukan kita berdiam diri pakai tangan saja. Itu nanti urusan Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mujizat masih terjadi.